Kita beralih ke informasi lain pemirsa, ini masih terkait dengan situasi bencana akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sejumlah penerbangan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali terpaksa dibatalkan. Pembatalan ini dilakukan terhadap 7 maskapai, di mana 6 diantaranya merupakan maskapai asal Australia. 6 maskapai asal Australia yang dibatalkan diantaranya yakni maskapai Jetstar untuk rute Melbourne, Sydney, Brisbane, Adelaide, dan Perth. Sedangkan 1 penerbangan lainnya yakni untuk rute Denpasar, Kuala Lumpur. Atas dampak erupsi dari Gunung Lewotobi ini, pihak maskapai memberikan pilihan kepada penumpang untuk melakukan pengembalian dana alias refund atau penjadwalan ulang rute. Selain 7 penerbangan yang dibatalkan, sejumlah penerbangan domestik dan internasional juga mengalami keterlambatan, yakni tujuan ke Labuan Bajo yang dilayani oleh AirAsia, serta 5 penerbangan internasional dengan rute Singapura, Bangkok, Kuala Lumpur, Brisbane, dan Melbourne. Meski begitu, erupsi ini tidak berdampak pada seluruh penerbangan dari dan menuju ke Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Kondisi benar, memang ada erupsi dari Gunung Lewotobi laki-laki ya, yang dekat dengan area NTT ya. Tapi kalau berdampak ya nggak terlalu banyak sih pesawat, karena lebih kepada yang area Australia ya. Bandara tetap normal. Tapi kalau terkait dengan di bandara ya normal-normal aja, nggak ada masalah sih. Berapa banyak mungkin Pak pembatalan? Cancel flight 7 pesawat. Sementara itu sebanyak 26 sekolah yang berada di kawasan rawan bencana terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Karenanya pemerintah pun melalui Kementerian Dikdasmen membangun kelas darurat agar para siswa tetap dapat belajar di tengah situasi bencana. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah usai menghadiri rakor tingkat menteri tentang percepatan penanganan pasca bencana Gunung Lewotobi. Menurutnya, pemerintah fokus untuk memastikan anak-anak di wilayah terdampak erupsi bisa tetap mendapatkan pelayanan pendidikan di ruang kelas darurat. Karenanya, pemerintah pusat pun telah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan NTT untuk memberikan pendidikan bagi anak. Tidak hanya itu, Kemendikdasmen juga akan menyiapkan guru hingga buku bacaan agar anak-anak tidak ketinggalan pelajaran meski tinggal di hunian sementara. Terasa mendapat perhatian persiapan hunian. Kami sudah mendata ada 26 sekolah yang terdampak di kawasan rawan bencana, dan ini sudah menjadi perhatian kami untuk bisa dilakukan revitalisasi dan rehab ya. Tapi yang paling penting yang sudah kami lakukan adalah memastikan anak-anak kita tetap bisa mendapat layanan pendidikan di ruang kelas darurat. Kita melakukan penyederhanaan indikator capaian pembelajaran. Jadi yang sifatnya pokok, yang sifatnya wajib itu yang kami tekankan. Yang kedua juga mengenai ketersediaan guru itu alhamdulillah masih bisa dipenuhi dengan keberadaan guru di daerah terdampak. Kemudian kami juga sudah mengirim sejumlah ribuan buku ya, baik buku teks maupun buku bacaan ke tempat-tempat di mana. Dan untuk mengetahui informasi terkini mengenai erupsi Gunung Lewotobi laki-laki tersebut, kita sudah terhubung melalui sambungan virtual dengan Bapak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Selamat sore Pak Abdul. Selamat sore Mbak Suzan. Baik. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Sore. Bapak, kita tahu ya saat ini status aktivitas dari Gunung Lewotobi laki-laki masih terus dipantau ya Pak. Nah, terbaru bagaimana Pak kondisinya? Sudah di level berapa kan dan bagaimana antisipasi untuk masyarakat? Ya, pasca letusan yang cukup signifikan ya, artinya memang letusan yang terjadi pada hari Kamis malam sebenarnya 10.23 tanggal 20 Maret itu kemudian Badan Geologi menaikkan status level aktivitas gunung api Lewotobi laki-laki dari level 3 siaga menjadi level 4 atau awas. Level 4 ini berarti kembali lagi ke status yang sempat juga berubah di Januari lalu. Kemudian diturunkan lagi karena levelnya aktivitas
erupsi dan aktivitas vulkaniknya turun ketiga, dan sekarang kemudian begitu terjadi letusan yang signifikan, bahkan data dari GMA, Japan Meteorological Agency, itu mencatat tinggi kolom abu bahkan sampai 16.000 kilometer ya. Untuk dampak sendiri, karena memang yang harus kita pahami dari erupsi kemarin, bahwa lewotobi laki-laki ini memang masih berfluktuasi. Artinya kesiapsiagaan masyarakat itu tidak bisa, dan pemerintah daerah ini tidak bisa berkurang. Karena dari November, Desember, kemudian Januari turun, kemudian akhir Januari naik lagi, Februari turun ketiga, Maret kemudian naik lagi ke 4. Artinya memang karakteristik gunung ini masih fluktuatif, sehingga kita masih tidak bisa melonggarkan aspek-aspek kesiapsiagaan. Nah, alhamdulillahnya masyarakat di daerah radius 5 km yang sebelumnya desa mereka sempat dihantam erupsi pada tahun lalu, bulan November tahun lalu, itu masih berada di daerah posko pengungsian yang dibuat oleh BNPB beserta pemerintah daerah. Total masyarakat yang ada di pengungsian terpusat ini, di pos-pos pengungsi ada 4, itu sejumlah 1.803 jiwa. Ini tidak kembali lagi ke desa yang dalam radius 5 km. Memang pada Jumat itu aparat TNI Polri mengevakuasi sekitar 380 jiwa, yang 2 diantaranya sempat terdampak abu yang sempat luka bakar ringan ya. Ini tidak dalam radius 5 kilo, tetapi dalam radius 6-7 kilo. Nah, intinya disiplin masyarakat ini masih sangat bagus. Tidak ada masyarakat yang kembali lagi ke radius 5 kilo, memang merupakan zona merah, yang nantinya semua masyarakat di zona 5 kilo ini akan kita relokasi ke tempat yang baru. Baik, dan kemudian Pak, jika kita berbicara mengenai luasan wilayah akibat aktivitas gunung api yang terus berfluktuasi, total desa ataupun kecamatan atau kabupaten ini seberapa besar Pak yang menjadi lokasi yang paling harus meningkatkan kesiapsiagaannya akibat adanya aktivitas yang terus berfluktuasi ini? Dari peta radius daerah rawan bencana erupsi gunung api yang dikeluarkan oleh Badan Geologi itu clear ya. Artinya saat ini begitu meningkat ke level 4, maka radius umum, lingkaran umum dari puncak kawah itu 7 km, tetapi ada radius khusus utara barat itu 8 km. Ini sementara sampai nanti aktivitasnya turun kembali ke level 3 itu tidak harus kita kosongkan. Karena melihat erupsi di hari Jumat kemarin itu titik jatuhan atau wilayah terdampak abu vulkanik dan juga mungkin awan panas itu makin melebar. Nah, ini makanya Badan Geologi kemarin meningkatkan radius aman dari 5 dan 6, kemudian 6 dan 7, sekarang jadi 7 dan 8. 7 radius secara umum, 8 km ke arah utara dan barat. Baik. Jadi ini yang kita isolasi untuk sementara, masyarakat tidak boleh masuk dulu. Baik, selama status level awas 4 ini masih dipertahankan, berarti apa yang Bapak sampaikan tadi masih dipertahankan juga ya, siap-siaganya juga harus dijaga. Terakhir Bapak, bagaimana kondisi dari warga yang masih bertahan di pengungsian, karena memang diwajibkan ya, mengingat daerah yang mereka ini merupakan daerah yang sudah dikatakan zona merah, apakah semuanya sudah dalam kondisi yang tercukupi untuk kebutuhannya sehari-hari dan juga mungkin aktivitas sekolah juga bagaimana, dan terakhir mungkin pada dampak terhadap penerbangan, karena kan tadi informasi sebelum kita memulai dialog ada dampak untuk di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Bagaimana dengan bandara-bandara lain yang ada di sekitarnya? Silakan. Ya, untuk masyarakat di tempat pengungsian saat ini, tempat pengungsian terpusat yang 1.800 jiwa itu seluruh kebutuhan harian penduduk terpenuhi dan cadangan logistik dipastikan oleh BNPB itu masih cukup. Kemudian sebagian besar dari masyarakat ini sebanyak 50 kakak plus nantinya kita kejar sebelum lebaran plus 40 kakak, jadi
KK atau sekitar 400 jiwa itu sudah pindah ke hunian sementara. Hunian sementara ini rumah-rumah dengan satu rumah itu ada 5 couple, ada 5 KK yang nantinya bisa menghuni satu paket bangunan rumah hunian sementara. Listrik dan air sudah masuk di situ, kondisinya jauh lebih layak, dan kita harapkan ini bisa kemudian menjadi solusi sementara sampai nanti hunian tetap untuk masyarakat terdampak dari desa yang berada di radius 5 kilo ini bisa selesai kita bangun, yang saat ini sudah dalam proses pembebasan lahan oleh pemerintah daerah. Target kita mungkin di tahun ini bisa selesai. Kemudian untuk penerbangan, ini adalah adaptif bagaimana bandar udara menyesuaikan dengan kondisi-kondisi kebencanaan alam yang terjadi. Tidak hanya sekarang, pada saat Lewotobi laki-laki aktif pada status 4 November hingga Desember lalu, itu bahkan setiap hari ada 6-7 bandara di sekitar Flores Timur yang juga ditutup untuk sementara. Ini tidak lepas dari bagaimana upaya kita untuk menjamin keselamatan penerbangan. Jadi selama ini masih terjadi aktivitas erupsi, tentu saja SOP standar dari keselamatan penerbangan di seluruh dunia ini harus kita jalankan, Mbak Soza. Baik, kita harapkan situasi erupsi ini dapat semakin menurun ya Pak ya, sehingga situasi juga semakin kondusif dan juga penanganan dari masyarakat juga tetap menjadi hal utama di tengah kondisi saat ini. Terima kasih Bapak Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB telah berbagi informasi bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat.